Perintah Kaisar Naga. Bab 1341 sampai dengan 1350. Audiobook Novel Silat. Episode 135. Urat biru di dahi Douglas muncul, dia tidak pernah berpikir bahwa pukulan terakhir Dev akan begitu kuat. Ketika Douglas perlahan melihat tidak jauh, dia menemukan bahwa Dev terbaring di tanah, tidak bergerak. Berjalan perlahan, Douglas menemukan bahwa Dev tidak bernafas, dan seluruh tubuhnya dipenuhi bekas luka. Sial, anak ini sangat kejam sehingga dia ingin mati bersama hingga akhir. Melihat tubuh Dev, Douglas tidak bisa menahan kutukan. Namun, karena Dev sudah mati, Douglas menghela nafas lega, dan dia juga bisa menjelaskannya ke atas. Tepat ketika Douglas berbalik dan hendak pergi, dia tiba-tiba berhenti, seolah-olah dia memikirkan sesuatu. Kemudian dia perlahan berjalan di depan Dev lagi, perlahan mengangkat kakinya, dan menginjak dada Dev dengan keras. Sebuah lubang besar muncul di dada Dev seketika, dan organ dalamnya terlihat jelas. Melihat hal tersebut, Douglas yakin bahwa Dev benar-benar telah meninggal. Dia takut Dev akan hidup kembali. Beberapa waktu lalu, Dalton Ning membunuh Dev dan mengambil gambar, tetapi Dev hidup kembali. Douglas juga takut Dev akan hidup kembali setelah dia pergi, jadi dia memastikan dengan menginjaknya. Melihat tubuh Dev seperti ini, bahkan jika dewa yang datang, mustahil untuk menyelamatkannya, jadi Douglas bisa pergi dengan tenang. Di forum seni bela diri, tersebar berita bahwa Dev terbunuh lagi. Terakhir kali dirilis oleh Dalton Ning, dan kali ini adalah aliansi seni bela diri. Tave ini telah mati tua kali, tetapi saya tidak tahu apakah dia benar-benar mati kali ini. Kali ini adalah pesan dari aliansi seni bela diri. Saya berharap pemimpin aliansi akan melakukannya sendiri, itu tidak akan buruk. Dev ini terlalu gila, tapi dia ingin memprovokasi aliansi seni bela diri. Bukankah ini mencari kematian? Tuan Si berhenti mendukung Dev, dia pasti dibunuh, inilah kenyataannya. Ada banyak diskusi di forum seni bela diri, tetapi kali ini kebanyakan dari mereka memilih untuk percaya pada aliansi seni bela diri. Lagi pula, Douglas keluar sendiri, dan peluang Dev untuk bertahan hidup sangat rendah. Sekali lagi, saya mendapat berita tentang kematian Dev, apakah itu lembah orang jahat atau lembah dewa obat, mereka semua sangat berduka. Bahkan Rosalind dan Rafaela dari istana teratai merah tampak hilang sesaat. Mereka tidak dapat mempercayainya. Dev dipisahkan dari mereka oleh Yin dan Yang, tetapi Dev berjanji kepada mereka bahwa dia pasti akan kembali untuk melihat mereka lagi. Saat ini, Dev sedang berbaring di pegunungan dan hutan tandus, sudah hari ketiga, dan pemandangan itu masih berbau darah. Beberapa elang melayang di atas kepala, dan mata mereka tertuju pada beberapa mayat di tanah. Setelah mengetahui bahwa tidak ada bahaya, beberapa elang jatuh. Kemudian dia menggerogoti mayat para anggota serikat seni bela diri itu. Dan ada seekor elang berjalan menuju Dev perlahan, melihat lubang berdarah di dada Dev dan organ dalam yang terbuka, elang itu membuka mulutnya dan hendak mematuknya. Tetapi pada saat ini, cahaya putih tiba-tiba melintas di tubuh Dev, dan cahaya putih yang tiba-tiba ini membuat elang takut untuk melarikan diri seketika. Di tubuh Dev, jiwa yang baru lahir seukuran telapak tangan bersinar dengan cahaya putih, dan lubang darah terlihat jelas di dada jiwa yang baru lahir. Cahaya putih membungkus Yuan Ying, dan akhirnya membungkus seluruh tubuh Dev. Luka di tubuh Dev sembuh dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang, dan bahkan organ dalam yang rusak pun tumbuh kembali. Saya tidak tahu berapa lama, tangan Dev tiba-tiba bergerak, lalu dia perlahan membuka matanya. Melihat langit yang redup, Dev menghela nafas berat. Mendaki dengan susah payah, Dev akhirnya menunjukkan senyuman ketika dia melihat tubuhnya yang utuh. Dia tidak pernah mengalami kelahiran kembali secara fisik. Ketika Dev memilih untuk mati bersama Douglas, dia takut dia akan benar-benar mati. Bagaimanapun, keabadian Yuan Ying adalah abadi, ini juga merupakan legenda, apakah itu benar atau tidak, Dev belum pernah mencobanya. Tapi kali ini, Dev mendapatkan kepercayaan diri. Dev melihat sekeliling dan menemukan bahwa hanya ada 3 mayat anggota aliansi seni bela diri, dan dia tidak melihat Douglas, sepertinya Douglas belum mati. Rubah tua itu sangat kuat. Nya membungkus seluruh tubuh Dev.
Dev mengutuk, dan kemudian bergegas menuju istana teratai merah. Perbatasan barat daya, Wan Cheng. Ketika dia melihat tubuhnya yang utuh. Meskipun kota kecil ini tidak besar, ini adalah kota perbatasan yang penting, dan di sini ada pegunungan tinggi dan hutan lebat, dan ada banyak keluarga dari berbagai sekte. Sejak Dev memusnahkan Quentin Fei, pemilik Istana Binatang Suci, Istana Binatang Suci langsung jatuh dari posisinya sebagai sekte nomor 1 di selatan ke altar. Dino Xiao mengambil alih Istana Binatang Suci, tetapi akan membutuhkan banyak waktu untuk memulihkan kekuatan Istana Binatang Suci dalam waktu singkat. Pada hari ini, Dino Xiao berurusan dengan urusan Istana Binatang Suci, dan seorang murid dari Istana Binatang Suci bergegas melapor. Tuan Istana, Trenche Zhou dari keluarga Zhou Wancheng meminta untuk bertemu denganmu. Kata para murid. Trenche Zhou. Apa yang dia lakukan di Istana Binatang Suci kita? Dino Xiao sangat terkejut. Bagaimanapun, Istana Binatang Suci tidak memiliki kontak dengan keluarga Zhou, dan keluarga Zhou menyebut diri mereka keluarga kaya terbesar di selatan. Kunjungan mendadak keluarga Zhou hari ini membuat Dino Xiao selalu memiliki firasat buruk di hatinya. Tuan Istana, apa yang harus kita lakukan? Melihat Dino Xiao mengerutkan kening dan tidak berbicara, murid itu bertanya. Undang dia masuk. Kata Dino Xiao. Dino Xiao baru saja mengambil alih Istana Binatang Suci, dan banyak mantan murid telah pergi, dan sekarang Istana Binatang Suci telah lama kehilangan kekuatan sebelumnya. Jadi dia memutuskan untuk tidak menyinggung keluarga Zhou, atau Istana Binatang Suci tidak akan memiliki tempat di sini. Segera, seorang pria parubaya diundang masuk, dan ada 2 pengikut di belakangnya. Melihat hal tersebut, Dino Xiao buru-buru bangun untuk menyambutnya. Mengapa Tuan Zhou datang ke Istana Binatang Suciku ketika kamu bebas? Dino Xiao bertanya dengan sangat rendah hati. Tuan Istana Xiao, Anda mengambil alih Istana Binatang Suci, dan keluarga Zhou kami seharusnya datang untuk memberi selamat kepada Anda. Tetapi saya terlalu sibuk beberapa waktu lalu, jadi saya hanya meluangkan waktu hari ini. Trenche Zhou tersenyum ringan. Tuan terlalu sopan, silakan duduk. Dino Xiao buru-buru meminta Trenche Zhou untuk duduk, lalu memerintahkan seseorang untuk menuangkan teh untuk Trenche Zhou. Setelah keduanya mengobrol sebentar, Trenche Zhou langsung menuju ke topik, Tuan Istana Xiao. Saya mendengar bahwa Istana Binatang Suci dan Istana Teratai Merah Anda telah membentuk aliansi. Ketika Dino Xiao mendengar ini, dia mengangguk berulang kali, ya, kami telah membentuk aliansi. Bagus, sangat bagus untuk membentuk aliansi. Trenche Zhou tersenyum ringan, saya selalu mengagumi penguasa Istana Ji dari Istana Teratai Merah, tetapi saya tidak memiliki kesempatan untuk bertemu dengannya. Di sini hari ini, saya ingin Tuan Istana Xiao menjembatani keluarga saya dengan Istana Teratai Merah. Tentu saja, saya tidak bisa membiarkan Tuan Istana Xiao bekerja dengan sia-sia. Selama Anda bisa menjembatani kesenjangan antara saya dan penguasa Istana Ji, keluarga Zhou saya bersedia menawarkan 100 pil kohesif. Setelah Trenche Zhou selesai berbicara, dia menatap lurus ke arah Dino Xiao. Dan mata Dino Xiao langsung berbinar setelah mendengar 100 pil kohesif. Tapi dia juga tahu apa tujuan Trenche Zhou untuk bertemu Rosalind. Trenche Zhou ini dikenal sebagai orang cabul besar di Wancheng dan bahkan di barat daya. Sekarang Trenche Zhou memiliki lebih dari selusin istri, dan dia masih belum puas. Sekarang jika dia memperkenalkan Rosalind ke Trenche Zhou, itu sama saja dengan mendorong Rosalind ke mulut serigala. Tetapi di hadapan ratusan pil kohesif, Dino Xiao tergoda, jadi dia sedikit ragu. Tuan Istana Xiao, saya tidak tahu mengapa Anda ragu-ragu. Apakah Anda takut pada Dev itu? Tapi izinkan saya memberitahu Anda bahwa Dev sudah mati, dan dia dibunuh oleh pemimpin Ju dari Aliansi Seni Bela Diri Kyoto. Satu-satunya pilihan yang kamu miliki sekarang adalah bekerja sama denganku. Kamu harus mengerti bahwa dengan kekuatan Istana Hewan Sucimu saat ini, keluarga Zhou kami ingin menghancurkanmu, itu sangat mudah. Tampaknya Trenche Zhou sudah mengetahui segalanya sebelum datang ke sini. Misalnya, pembunuhan Dev atas Quentin Fei dianggap sebagai peristiwa besar di barat daya, jadi tidak mungkin menyembunyikannya dari orang lain. Setelah Trenche Zhou bertanya sedikit, dia tahu seluk-beluknya. Tuan Zhou,
Tentu saja saya senang melayani Tuan Zhou, tetapi Anda tahu, Tuan Zhou, bahwa Rosalind seperti batu giok dan pasti tidak akan menyerah. Saya takut kalau begitu. Dino Xiao takut tindakan Rosalind akan terlalu ekstrim. Tuan Istana Xiao, kamu hanya perlu membujuk Rosalind untuk datang ke Istana Binatang Sucimu, dan aku akan menangani sendiri masalah lainnya. Trenche Zhou berkata dengan ringan. Dino Xiao memandang Trenche Zhou seperti itu, tahu bahwa dia tidak akan menyerah sampai dia mencapai tujuannya, jadi dia mengertakkan gigi dan berkata, "Oke, kalau begitu aku akan mengundang Rosalind itu ke Tuan Zhou." Hahaha, Tuan Istana Xiao benar-benar tahu urusan saat ini, maka aku akan menunggu dengan sabar di sini. Trenche Zhou tertawa terbahak-bahak. Istana Teratai Merah. Rosalind dan Rafaela tidak berpikir untuk makan atau minum selama beberapa hari. Kakak, apakah kakak Chen benar-benar dibunuh oleh aliansi seni bela diri? Aku tidak bisa mempercayainya sepanjang waktu. Akankah aliansi seni bela diri merilis berita palsu? Rafaela tidak percaya bahwa Dev meninggal seperti ini. Rosalind tidak mengatakan apa-apa, karena dia tahu bahwa Federasi Seni Bela Diri Kyoto pada umumnya tidak akan merilis informasi palsu. Tapi ada satu hal, Rosalind tidak begitu percaya bahwa Dev meninggal dengan mudah. Rosalind sekarang masih ingat malam itu, malam yang menurutnya Dev meninggal. Kondisi Dev ketika dia menerobos, itu diikuti oleh bencana langit dan bumi, yang membuktikan bahwa Dev pada dasarnya berbeda dari pembudidaya biasa. Mungkin kali ini Dev mati, tapi dia akan hidup kembali seperti terakhir kali. Tuan Istana, ada orang yang datang dari Istana Binatang Suci. Pada saat ini, seorang murid Istana Teratai Merah berkata kepada Rosalind. Ketika dia mendengar bahwa seseorang dari Istana Binatang Suci telah datang, Rosalind buru-buru mengumpulkan emosinya, dan kemudian berkata, "Biarkan orang-orang dari Istana Binatang Suci masuk." Sejak Istana Binatang Suci dan Istana Teratai Merah membentuk aliansi, Rosalind dan Istana Binatang Suci telah sering berjalan-jalan. Segera, orang-orang dari Istana Binatang Suci masuk, dan kemudian berkata kepada Rosalind, "Penguasa Istana Ji, Tuan Istana kami ingin mengundang Tuan Istana Ji ke Istana Binatang Suci kami, mengatakan bahwa ada sesuatu yang penting untuk didiskusikan." Setelah mendengar ini, Rosalind mengangguk dan berkata, "Oke, saya mengerti, laporkan kembali ke Tuan Istana Anda, saya akan segera ke sana." Setelah orang-orang dari Istana Binatang Suci pergi, Rosalind juga mulai bersiap untuk pergi ke Istana Binatang Suci. "Kakak, haruskah aku pergi denganmu juga?" Rafaela berkata kepada Rosalind. "Tetap di rumah, ingat untuk menjaga gua di belakang gunung, tidak ada yang diizinkan masuk." Rosalind melihat ke arah Kyoto, lalu melanjutkan, "Saya selalu berpikir bahwa Tuan Chen akan datang." "Kakak, apakah kamu juga merasa bahwa kakak Chen belum mati?" Melihat Rosalind mengatakan ini, Rafaela bertanya dengan gembira. Rosalind tidak mengatakan apa-apa, tidak peduli apakah Dev meninggal atau tidak, Dev akan selalu hidup di hati Rosalind. Rosalind tahu bahwa mulai sekarang, dia tidak akan lagi tertarik pada pria manapun. Rosalind bergegas ke Istana Binatang Suci, dan pada saat ini, Trenche Zhou mengeluarkan botol kaca kecil dari tangannya, lalu meneteskan beberapa tetes cairan darinya, dan dengan lembut diaduk beberapa kali di cangkir teh. Dino Xiao melihat dari samping, tapi diam saja. Di masa lalu, dia melihat Quentin Fei melakukan segala macam kejahatan, dan dia merasa jijik dan tersentuh di hatinya, jadi ketika Quentin Fei bertarung dengan Dev, dia menyerang dan membunuh Quentin Fei dan menjadi penguasa istana dari Istana Binatang Suci. Tapi sekarang, pembunuh naga muda akhirnya menjadi naga jahat, dan dia sendiri telah menjadi orang yang sama dengan Quentin Fei. Tapi tidak mungkin, statusnya berbeda, jadi persepsinya juga berbeda. "Tuan Istana Xiao, terserah Anda sebentar lagi. Selama Rosalind minum secangkir teh ini, dia akan dengan patuh tunduk." Trenche Zhou berkata kepada Dino Xiao. "Tuan Zhou, jangan khawatir, saya tahu bagaimana melakukannya, tapi pil kohesif dijanjikan oleh Tuan Zhou." "Tuan Istana Xiao, jangan khawatir, kapan hal-hal yang saya janjikan kepada Trenche Zhou tidak saya tepati? Hanya 100 pil kohesif, tidak ada artinya bagi keluarga Zhou saya." Sebelum Dino Xiao selesai berbicara, Trenche Zhou menepuk dadanya dan meyakinkannya.
Dino Xiao tersenyum puas, lalu menunggu kedatangan Rosalind. Segera, Rosalind bergegas ke Istana Binatang Suci dengan 2 murid, karena dia membentuk aliansi dengan Istana Binatang Suci, dan Rosalind telah pergi ke Istana Binatang Suci lebih dari sekali, jadi kali ini Rosalind tidak membawa banyak orang. Melihat Rosalind tiba, Trenche Zhou bersama beberapa orang bersembunyi di balik aula, mengawasi Rosalind melalui celah. Penguasa Istana Ji, saya benar-benar minta maaf meminta Anda pergi ke sini secara pribadi. Setelah melihat Rosalind, Dino Xiao berkata dengan tergesa-gesa dan sopan. Tuan Istana Xiao terlalu sopan. Apakah ada sesuatu yang penting untuk mengirim seseorang untuk menelepon saya dengan tergesa-gesa? Rosalind bertanya pada Dino Xiao. Penguasa Istana Ji, duduk dulu, mari minum dan mengobrol, saya khusus menyiapkan teh yang enak. Dino Xiao duduk dengan sikap mengundang. Rosalind tidak memiliki tindakan pencegahan sedikit pun, dia duduk di kursi, tetapi dia tidak minum teh, tetapi bertanya lagi, Tuan Istana Xiao, mengapa kamu tidak membicarakan sesuatu yang penting dulu? Rosalind lebih cemas, dan ingin tahu mengapa Dino Xiao begitu terburu-buru untuk menemukannya. Penguasa Istana Ji, apakah Anda kenal Trenche Zhou dari keluarga Zhou di Wancheng? Dino Xiao bertanya pada Rosalind. Rosalind mengangguk, aku tahu, bukankah dia itu cabul besar? Ada lebih dari selusin istri yang sangat terkenal di daerah ini, ada apa? Trenche Zhou dari keluarga Zhou menemukanku dan ingin aku memperkenalkan pada penguasa Istana Ji kepadanya. Sepertinya dia menyukai penguasa Istana Ji, tapi kita berdua adalah sekutu, bagaimana aku bisa melakukan itu, jadi aku menolaknya. Tapi kamu juga tahu kekuatan keluarga Zhou saat ini. Jika keluarga Zhou ingin berurusan dengan Istana Binatang Suciku, kita hanya akan dipukuli, jadi menurutku. Sebelum Dino Xiao selesai berbicara, Rosalind berkata dengan ekspresi bersyukur. Tuan Istana Xiao, jangan katakan lagi, karena kedua keluarga kita bersekutu, kita akan hidup dan mati bersama. Jika keluarga Zhou berani menyerang Istana Binatang Suci, maka Istana Teratai Merah saya akan mengirim kekuatan penuh. Bahkan jika kami bertarung sampai mati, kami tidak akan pernah membiarkan Istana Binatang Suci menghadapi keluarga Zhou sendirian. Rosalind sangat berterima kasih dan sopan ke Dino Xiao saat ini. Jika Dino Xiao bisa menyinggung keluarga Zhou untuknya, maka Istana Teratai Merahnya tidak bisa melihat Istana Binatang Suci dalam kesulitan. Oke, dengan kata-kata penguasa Istana Ji, aku lega. Dino Xiao tampak bahagia, dan kemudian mengangkat cangkir teh. Penguasa Istana Ji, kita berdua akan menggunakan teh alih-alih anggur untuk minum bersama untuk mengekspresikan tekad kita bersama. Rosalind tidak ragu bahwa, jadi dia mengambil cangkir teh, dan meminumnya bersama Dino Xiao. Trenche Zhou, yang telah mengintip dari belakang, melihat Rosalind meminum tehnya, dengan senyum puas di wajahnya. Setelah Rosalind meminum tehnya, dia tidak merasakan sesuatu yang berbeda, dia masih berbicara dengan Dino Xiao. Tetapi ketika Trenche Zhou keluar dari belakang, Rosalind langsung terpana. Hahaha, dikatakan bahwa penguasa Istana Ji secantik seorang dewi. Saat aku melihatmu hari ini, kamu berkali-kali lebih cantik dari seorang dewi. Jika aku bisa tidur dengan penguasa Istana Ji, bahkan kematian pun sepadan. Kematian di bawah bunga peoni juga romantis. Trenche Zhou menyipitkan mata ke arah Rosalind, dan perlahan mendekati Rosalind. Rosalind mengerutkan kening, Tuan Istana Xiao, apa yang terjadi? Rosalind, aku harus mengikuti Tuan Zhou, aku tidak punya pilihan. Dino Xiao membujuk Rosalind. Ketika Rosalind mendengar ini, dia langsung mengerti, wajahnya memerah karena marah, dan dia menatap tajam ke arah Dino Xiao, berharap dia bisa memakannya. Dino Xiao, kamu terlalu tidak tahu malu. Rosalind berdiri dengan marah, ingin menampar Dino Xiao dengan telapak tangannya. Tetapi begitu saya bangun, saya menemukan bahwa saya tidak memiliki kekuatan di sekujur tubuh saya, dan saya tidak dapat meningkatkan kekuatan di tubuh saya sama sekali. Kali ini, suasana Rosalind menjadi lebih kuat, dan seluruh tubuhnya bergetar. Penguasa Istana Ji, berhentilah melawan, patuh, dan aku akan memperlakukanmu dengan baik. Dengan senyum sinis di wajahnya, Trenche Zhou mengulurkan tangannya untuk menyentuh wajah Rosalind. Penguasa istana.
Pada saat ini, dua murid istana teratai merah yang berdiri di belakang Rosalind tiba-tiba menikam pedang mereka ke arah Terence Zhou. Dua orang, satu di kiri dan satu di kanan, menyerang Terence Zhou secara bersamaan. Melihat ini, Terence Zhou mendengus dingin, mengulurkan tangan dan meraih pedang di tangan dua murid istana teratai merah, lalu memelintirnya dengan keras. Prak! Kedua pedang patah, meninggalkan setengah dari bilahnya di tangan Terence Zhou. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Kemudian Terence Zhou mengayunkan tangannya ke belakang, dan cahaya dingin melintas. Noda darah langsung muncul di leher kedua murid istana teratai merah, dan kemudian noda darah meluas, dan darah menyembur keluar. Rosalind memandangi kedua murid yang mati secara tragis, matanya membelalak, meskipun dia tidak memiliki kekuatan, Rosalind menghantam Terence Zhou dengan keras. Terence Zhou mengulurkan tangannya dan meraih pergelangan tangan Rosalind secara langsung, mengendalikan Rosalind. Bajingan, lepaskan aku, bunuh aku jika kamu memiliki kemampuan. Rosalind mengutuk keras. Tapi Terence Zhou tidak peduli, semakin Rosalind memarahinya, semakin bahagia dia. Tuan Istana Xiao, kamu telah melakukan pekerjaan dengan baik. Ketika aku kembali, aku akan memerintahkan seseorang untuk membawa pil kohesif untukmu. Terence Zhou berkata kepada Dino Xiao. Kakek Zhou bersikap sopan, jadi aku lebih suka menghormati daripada patuh. Haruskah aku mengirim seseorang untuk mengirim Tuan Zhou kembali? Kata Dino Xiao dengan nada menyanjung. Tidak perlu, saya bisa kembali sendiri. Setelah Terence Zhou selesai berbicara, dia membawa Rosalind dan berjalan keluar. Rosalind berjuang mati-matian, bajingan, biarkan aku pergi. Tetapi tidak peduli seberapa keras Rosalind berjuang, dia tidak dapat melarikan diri dari Terence Zhou, dan akhirnya menggigit bahu Terence Zhou. Apa? Terence Zhou berteriak kesakitan, lalu memukul Rosalind di belakang leher dengan pisau. Rosalind langsung pingsan, dan Terence Zhou memarahi, gadis kecil ini cukup kuat, aku suka. Istana Teratai Merah. Rafaela memimpin orang untuk menjaga di gunung belakang, tidak jauh dari gua. Rafaela ada di sini untuk mencegah siapapun memasuki gua. Namun tidak jauh dari mereka, sosok hitam perlahan muncul, dan setelah melihat Rafaela dan yang lainnya, ia dengan cepat melompat ke belakang gunung, dan dengan cepat masuk ke dalam gua. Pergerakan bayangan hitam ini sangat cepat dan ringan, dan tidak mengeluarkan suara sama sekali, jadi Rafaela dan yang lainnya tidak mengetahuinya sama sekali. Perlahan-lahan hari menjadi gelap, dan Rafaela melihat waktu, mengapa kakak perempuan saya belum kembali? Dia tidak akan berada dalam masalah, kan? Rafaela selalu merasa gelisah, dan kelopak matanya selalu berdenyut. Jadi dia pergi dan menunggu di gerbang istana dan dengan cemas menunggu Rosalind kembali. Melihat bintang-bintang di langit sudah terlihat, sudah lewat waktu makan malam, dan belum ada kabar dari Rosalind, yang membuat Rafaela sangat khawatir. Karena Rosalind tidak pernah keluar selarut ini, dan sekarang sudah lama sekali, mungkin ada sesuatu yang tidak terduga. Lagi pula, banyak keluarga sekte di sini memiliki ide tentang Istana Teratai Merah, dan mereka bahkan lebih menginginkan kecantikan Rosalind. Melihat ini, Rafaela hanya bisa memanggil orang dan berencana pergi ke Istana Binatang Suci untuk menemukan Rosalind. Untuk mencari tahu apa yang terjadi? Tapi saat Rafaela membawa seseorang keluar dari Istana Teratai Merah, dia melihat seseorang perlahan berjalan ke arah mereka. Rafaela sedikit mengernyit dan memerintahkannya untuk bersiap. Namun ketika sosok itu mendekat, Rafaela tertegun sejenak, karena di depannya adalah Dev yang telah kembali dari kematian. Dev juga penasaran saat melihat mengapa Rafaela memimpin orang-orang yang terburu-buru di malam hari. Rafaela, kamu mengajak orang-orang di malam hari? Apa yang akan kamu lakukan? Dev bertanya pada Rafaela. Tapi Rafaela tidak menjawab, melainkan menatap Dev dengan mata terbelalak, menatap Dev sepenuhnya. Rafaela, Rafaela. Nya membungkus seluruh tubuh Dev. Dev berteriak 2 kali lagi. Kakak Dev. Tiba-tiba, Rafaela berteriak, lalu berlari ke pelukan Dev, menangis dengan keras. Tindakan tiba-tiba Rafaela ini membingungkan Dev. Dev mengangkat tangannya dan membiarkan Rafaela menangis terseduh-seduh. Setelah beberapa saat, Rafaela berhenti menangis. Rafaela,
Apa yang terjadi? Melihat Rafaela berhenti menangis, Dev bertanya. Kakak tave, aku tahu kamu pelun matti, aku tahu kamu tidak akan mattia. Rafaela menyeka air matanya dan menyeringai. Siapa bilang aku mati? Dev terkejut, karena dia tidak tahu bahwa Douglas Chu telah merilis berita kematiannya di forum seni bela diri. Aliansi Seni Bela Diri di Kyoto, dirilis di forum seni bela diri, mengatakan bahwa Anda telah dibunuh oleh pemimpin Aliansi Seni Bela Diri. Rafaela menjelaskan. Dev sedikit mengernyit ketika mendengarnya, dia tidak berpikir bahwa Douglas Chu, sebagai pemimpin Aliansi Seni Bela Diri Kyoto, menggertak yang kecil, bunuh diri, dan memiliki wajah untuk berkhotbah di forum seni bela diri. Tapi ini bagus juga, mereka semua berpikir bahwa jika dia sudah mati, Dev dapat berlatih dengan tenang, dan tidak ada yang akan mengganggunya. Bagaimana saya bisa dibunuh dengan mudah? Apakah Anda percaya apa yang mereka katakan? Dev tersenyum kecil, membelai rambut Rafaela dengan ringan dan berkata. Tentu saja aku tidak percaya, begitu juga dengan kakakku. Dia bahkan memintaku untuk menjaga gua dengan baik, mengatakan bahwa kamu pasti akan kembali. Rafaela buru-buru menggelengkan kepalanya dan berkata, kalau begitu sudah larut, kemana kamu akan pergi membawa orang? Dev bertanya. Aku pergi mencari saudara perempuanku. Dia pergi ke istana binatang suci dan belum kembali. Aku sedikit khawatir tentang dia. Ketika Rafaela berbicara tentang Rosalind, wajahnya penuh kekhawatiran. Ke istana binatang suci. Dev sedikit mengernyit, dan kemudian berkata, bahwa orang-orang ini kembali, aku sendiri yang akan pergi ke istana binatang suci untuk melihat apakah saudara perempuanmu ada di sana. Kalau begitu aku akan pergi denganmu. Kata Rafaela. Tidak, jika kakakmu segera kembali dan dia tidak ada yang bisa melihatmu, dia pasti akan cemas. Tunggu saja kakakmu di rumah. Aku akan pergi ke istana binatang suci untuk melihat. Setelah Dev selesai berbicara, dia berbalik dan berjalan menuju istana binatang suci. Dan pada saat ini di istana binatang suci, Dino duduk dengan bangga di kursi penguasa istana. Sekarang kekuatan istana binatang suci telah sangat berkurang. Jika ada ratusan pil kohesif dari keluarga Zhou, itu akan dapat meningkatkan kekuatan istana binatang suci. Adapun Rosalind, Dino tidak punya waktu untuk mengurusnya. Bagaimanapun, sekarang Dev sudah mati, tidak masuk akal untuk tetap membentuk aliansi dengan Istana Teratai Merah. Saat kekuatan Istana Binatang Suci semakin kuat, Dino berniat untuk mencaplok Istana Teratai Merah secara langsung. Untuk tetap membentuk aliansi dengan Istana Teratai Merah. Tepat ketika Dino sedang memikirkan sesuatu yang indah, seorang murid dari Istana Binatang Suci tiba-tiba berlari masuk. Ada seseorang di luar yang memohon untuk bertemu Tuan Istana. Murid dari Istana Binatang Suci berkata, ini sudah larut malam, siapa yang ingin bertemu denganku? Dino bertanya dengan curiga. Dia bilang namanya Dev. Kata murid itu. Mendengar perkataan Dev, tubuh Dino langsung jatuh dari tempat duduknya, matanya membelalak ketakutan. Apa katamu? Apakah kamu melihat dengan jelas? Dia bilang namanya Dev. Aku juga belum pernah melihatnya. Murid itu berkata tanpa daya, dia belum pernah melihat Dev. Bahkan jika dia melihatnya dengan jelas, dia tidak tahu apakah itu benar. Tubuh Dino sedikit gemetar, dan jantungnya berdebar kencang. Jelas, Aliansi Seni Bela Diri merilis pengumuman bahwa Dev telah dibunuh oleh Douglas Chu, jadi mengapa dia tiba-tiba muncul di sini? Tidak mungkin, itu pasti palsu, itu palsu. Kata Dino, bangkit dan berjalan keluar, tapi dia tidak berani menunjukkan wajahnya secara langsung. Dia harus melihat dengan jelas apakah itu Dev dulu, dan jika itu Dev, dia harus memikirkan tindakan balasan. Ketika dia datang ke pintu, Dino diam-diam melihat keluar pintu istana, sementara Dev berdiri di depan pintu, sedikit mengernyit. Dino ini, dia mengetahui bahwa aku ada di sini, mengapa dia tidak segera keluar? Dev melihat waktu yang lama, tetapi Dino tidak membiarkan dirinya masuk, dan hatinya tiba-tiba menjadi marah. Gelombang kesadaran ilahi menyebar, dan Dev segera menemukan Dino yang sedang mengintip. Penemuan ini membuat kepala Dev penuh kebingungan, dia tidak mengerti bahwa Dino tahu bahwa dia ada di sini, mengapa dia diam-diam mengamati dirinya sendiri dan tidak membiarkan dirinya masuk.
apakah anak ini melakukan sesuatu yang buruk? Dan setelah Dino memastikan bahwa pintu itu adalah Dev, kakinya lemas dan dahinya penuh keringat dingin. Tuan Istana. Melihat Dino seperti itu, seorang murid memanggil dengan lembut. Pergi dan undang Tuan Chen masuk, jangan biarkan dia tahu bahwa aku sudah tahu dia ada di sini. Dino menjelaskan kepada murid itu. Murid itu mengangguk dan pergi, sementara Dino dengan cepat kembali ke aula, dan kemudian menarik napas dalam-dalam. Merasa waktunya hampir habis, Dino bangkit dan berjalan keluar dengan cepat, dan saat ini Dev juga kebetulan memasuki aula. Tuan Chen, saya akan menyambut Anda, tetapi saya tidak berharap Anda masuk. Dino mengikuti Dev dengan sangat sopan dan berkata, silakan duduk. Dino menuangkan teh untuk Dev sendiri, mengetahui bahwa dia telah melihat kekuatan Dev dengan matanya sendiri. Dev menatap Dino dengan dingin, tanpa mengedipkan matanya, dia melihat hati Dino menggigil, dan keringat dingin di dahinya mengalir keluar. Tuan Chen, apakah ada yang salah dengan kunjungan mendadak Anda di malam hari? Dino bertanya pada Dev dengan panik. Tuan Istana Xiao, apakah Nona Ji datang kepadamu hari ini? Dev bertanya pada Dino. Iya, aku punya sesuatu untuk didiskusikan dengan penguasa Istana Ji, tapi penguasa Istana Ji sudah pergi sebelum gelap. Ada apa? Apakah dia belum kembali? Dino berpura-pura terkejut dan bertanya. Dev mengangguk, dia benar-benar belum kembali. Saya tidak tahu apakah Anda memiliki hal penting untuk didiskusikan dengan Nona Ji? Oh, bukan apa-apa, ini tentang keluarga Zhou Wancheng. Trenche Zhou datang kepadaku dan ingin aku memperkenalkannya ke penguasa Istana Ji, tapi aku menolak. Saya khawatir keluarga Zhou akan menimbulkan masalah bagi saya, jadi saya mengundang kepala Istana Ji untuk membahasnya bersama. Jika keluarga Zhou menyebabkan masalah, bagaimana saya harus menghadapinya? Dino mencoba yang terbaik untuk menenangkan dirinya, dan kemudian mengikuti Dev untuk menjelaskan. Keluarga Zhou. Dev mengerutkan kening, dia tidak tahu apa itu keluarga Zhou Wancheng. Namun, di daerah barat daya ini, ada begitu banyak keluarga dan sekte, wajar jika Dev tidak mengetahuinya. Keluarga Zhou ini adalah keluarga kaya terbesar di Wancheng. Di masa lalu, keluarga Zhou dan Istana Binatang Suci kita tidak melanggar air di sumur, tetapi sekarang kekuatan Istana Binatang Suci telah sangat berkurang, jadi... Dino tidak melanjutkan berbicara, tapi Dev juga mengerti. Jika Anda kehilangan kekuatan, Anda secara alami akan diintimidasi oleh orang lain. Dunia seni bela diri sangat realistis, bicara dengan kekuatan. Mungkinkah Nona Ji dibawa pergi oleh keluarga Zhou? Dev memandang Dino dan bertanya. Ini, aku tidak tahu. Nya membungkus seluruh tubuh Dev. Dino menggelengkan kepalanya. Nya membungkus seluruh tubuh Dev. Dev menatap Dino sebentar, melihat bahwa Dino sangat gugup. Tetapi segera Dev menarik pandangannya dan berkata kepada Dino, Tuan Istana Xiao, jika Anda tahu keberadaan Nona Ji, tolong beritahu saya. Jangan khawatir, Tuan Chen. Jika saya mengetahuinya, saya pasti akan memberitahu Tuan Chen. Dino mengangguk. Dev pergi dari Istana Binatang Suci, sementara Dino gelisah, akhirnya menggertakkan giginya, bangkit dan meninggalkan Istana Binatang Suci, menuju Wancheng di kaki gunung. Dia ingin menemukan Trenche, karena Dev belum mati, masalah ini akan menjadi masalah besar. Istana Binatang Suci mereka tidak mampu berurusan dengan Dev sekarang, dia ingin melihat apa yang akan dilakukan Trenche. Saat Dino meninggalkan Istana Binatang Suci dan menuju Wancheng, sesosok muncul dari kegelapan, dan sosok ini adalah Dev. Faktanya, Dev tidak pergi, tetapi menunggu Dino. Melihat punggung Dino yang tergesa-gesa, Dev menyipitkan matanya sedikit, benar saja, seperti yang aku duga. Dev mengikuti dengan langkah, tapi Dino tidak menyadarinya. Keluarga Zhou Wancheng. Jangan menyebutkan betapa bersemangatnya Trenche, Rosalind sedang berbaring di tempat tidur saat ini, seluruh tubuhnya ditutupi dengan sihir, dan dia tidak bisa bergerak sama sekali. Setelah mandi, Trenche berkata kepada pelayannya. Aku akan istirahat, tidak ada yang boleh menggangguku, jangan ganggu aku. Pelayan itu mengangguk lagi dan lagi, baik tuan kedua. Trenche berjalan ke kamar, menatap Rosalind yang sedang berbaring di tempat tidur, matanya berbinar.
Ketika Rosalind melihat Terence masuk, dia memarahi dengan keras, "Binatang, kamu harus mati, biarkan aku pergi." Semakin banyak Rosalind memarahi seperti ini, Terence menjadi semakin bersemangat, dan mengangkat sudut mulutnya dan berkata, "Penguasa Istana Ji, berteriak saja, percuma jika kamu mematahkan tenggorokanmu sekarang." Mengatakan itu, Terence melemparkan dirinya ke Rosalind. Dan 2 baris air mata bening Rosalind perlahan mengalir keluar, dan foto dirinya dan Dev terus terlintas di benaknya. Tapi saat Terence akan mulai, seseorang mengetuk pintu. Terence tiba-tiba menjadi marah. "Siapa itu? Bukankah sudah kubilang, jangan ganggu aku? Apakah kamu ingin mati?" Terence mengutuk dengan marah. Tuan kedua, Tuan Istana Dino dari Istana Binatang Suci ada di sini dan mengatakan dia memiliki sesuatu yang mendesak. Suara pelayan di luar pintu bergetar. Terence mengerutkan kening. "Sial, ini sudah larut, apa yang orang ini lakukan?" Tuan kedua, Tuan Istana Xiao tidak mengatakan apa-apa, tapi sepertinya dia sedang terburu-buru. Pria berikutnya menjawab. "Oke, aku mengerti." Nya membungkus seluruh tubuh Dev. Terence berkata dengan tidak sabar. Kemudian dia memandang Rosalind yang sedang berbaring di tempat tidur, dengan ekspresi enggan, "Penguasa Istana Ji, tolong tunggu aku akan segera kembali." Terence keluar dari kamar, dan kemudian datang ke aula, melihat Dino duduk di aula. Jadi dia berkata dengan wajah jelek, "Tuan Istana Xiao, kamu datang ke sini larut malam, mengganggu istirahatku, ada apa?" Terence sangat marah karena Dino mengganggunya. "Tuan Zhou, ini, ternyata Dev tidak mati, dia tidak mati." Dino berkata kepada Terence dengan panik. "Jika dia tidak mati, berarti dia belum mati. Apa urusanku? Kamu datang ke sini pada malam hari untuk memberitahuku ini? Apakah kamu sakit?" Terence memelototi Dino dan berkata, "Tuan Zhou, Dev ini memiliki hubungan yang sangat baik dengan Istana Teratai Merah. Saya khawatir, saya takut." "Apakah kamu takut Dev akan menggangguku, kan?" Sebelum Dino selesai berbicara, Terence langsung menjawab. Ya, aku takut Dev tahu bahwa Rosalind bersamamu, dan dia akan mengganggumu." Dino mengangguk cepat. Terence mendengus dingin, lalu Dev datang ke rumah Zhou untuk mencari masalah, dan aku tidak akan membiarkannya pergi. Apakah kamu benar-benar berpikir keluarga Zhouku bisa ditaklukkan dengan santai? Cepat pergi, jangan tunda urusanku di sini, sungguh sialan. Terence tidak puas dan mengusir Dino, lalu dia buru-buru berbalik dan ingin kembali ke kamar. Melihat hal tersebut, Dino hanya bisa menghela nafas tak berdaya, namun saat Dino berbalik dan hendak pergi, dia tiba-tiba membeku. "Chen, Dev." Dino tidak tahu kapan, Dev sudah berada di belakangnya. Dan ketika Terence mendengar kata Dev, dia berbalik dengan tergesa-gesa dan menemukan bahwa Dev sedang berdiri di pintu masuk aula, wajahnya sedingin es. "Dino, kamu benar-benar berbakat." Mata Dev sedikit memadat, dan dia memandang Dino dengan dingin, setiap kata dan setiap kata mengandung niat membunuh yang tak ada habisnya. Melihat Dev seperti itu, Dino gemetar ketakutan, dan mundur lagi dan lagi. Tuan Chen, dengarkan penjelasanku." Dino gemetar, ingin menjelaskan kepada Dev. "Apa yang kamu jelaskan? Apakah Nona Ji ada di sini? Biarkan dia pergi." Dev berkata dengan dingin. Dino mundur lagi dan akhirnya menatap Terence. Dino bukan penguasa di sini, dia hanya bisa menatap Terence. "Nak, apakah kamu Dev yang diburu oleh Federasi Seni Bela Diri Kyoto?" Terence memandang Dev, dan kemudian melanjutkan, "Rosalind itu ada di tempat tidurku, dan sekarang dia milikku. Kamu pergi saja." Ketika Dev mendengar bahwa Rosalind di kamar Terence, auranya langsung melonjak, dan suhu di seluruh aula tiba-tiba turun drastis. Niat membunuh yang mengerikan dan tak ada habisnya mulai menyebar secara sembrono. "Jika kamu berani menyentuh Nona Ji, aku akan membiarkan seluruh keluarga Zhou kamu dikuburkan bersamamu." Dev menggertakkan giginya, dan matanya yang dalam dipenuhi dengan kedinginan. "Kamu mau menguburkan seluruh keluarga Zhou? Sungguh lelucon." Sudut mulut Terence berkedut, dan kemudian 2 pria berjas kuat bergegas keluar dari aula belakang.
Setelah Terence melihat dua orang ini, auranya tiba-tiba naik. Franz, Yoshi, kalian berdua ikuti aku untuk membunuh bocah bodoh ini. Terence berkata kepada dua orang yang bergegas. Ya. Keduanya mengangguk. Mereka bertiga melangkah maju untuk menghadapi Dev, napas mereka melonjak. Dev menghadapi tiga orang di depannya dengan pandangan jijik, bahkan dengan kekuatan seperti itu, dia berani menantang dirinya sendiri. Melihat penghinaan di mata Dev, Terence merasa telah dipermalukan dan bergegas menuju Dev. Tinju Prajna. Terence meninju dalam sekejap, dan energi tak berujung seperti cangkang, dan membombardir ke arah Dev. Es kelapa. Pada saat ini, Franz juga menyerang, dan lapisan es yang tebal mengembun di telapak tangannya, dan udara dingin menekan, dan udara dingin juga menyelimuti Dev. Pada saat yang sama ketika Franz bergerak, Yoshi mengangkat tendangannya, dan seberkas cahaya muncul di jari kakinya, seperti pedang, merobek udara di bawah kakinya. Ketiganya bekerja sama secara diam-diam dan menyerang Dev dari arah yang berbeda pada saat yang sama, dan mereka tiba di depan Dev hampir pada waktu yang bersamaan. Melihat ini, wajah Dino mau tidak mau berubah. Melihat serangan ketiga orang ini, dia tahu bahwa kekuatan keluarga Zhou tidak boleh diremehkan. Tetapi pada saat ini, Dev memandang ketiganya dengan mencibir, seolah-olah dia tidak siap untuk menghindar atau melawan. Tepat ketika Dino bertanya-tanya mengapa Dev tidak melawan, dia melihat cahaya keemasan di tubuh Dev. Tubuh emas yang tidak rusak diaktifkan, dan lapisan sisik emas menutupi tubuh Dev. Pada saat ini, Dev seperti prajurit lapis baja emas, tanpa rasa takut menyaksikan serangan dari tiga keluarga Zhou. Bum bum bum. Yang bergegas. Dengan jarak 3 suara, serangan akurat dari tiga orang itu mengenai tubuh Dev, dan fluktuasi energi yang sangat besar mengubah semua benda di aula menjadi bubuk. Dan Dev tidak bereaksi sama sekali di bawah serangan ketiga orang ini, ekspresinya normal, dan dia tidak mengalami kerusakan apapun. Ini, bagaimana mungkin? Terence menatap Dev, matanya penuh kengerian. Dan Franz Zhou dan Yoshi Zhou juga saling memandang, ketakutan di mata mereka terbukti dengan sendirinya. Tiga orang menyerang pada saat yang sama, dan mereka semua adalah pembunuh, dan mereka memukul Dev, tetapi Dev tidak terluka. Perbedaan kekuatan seperti itu dapat dilihat bahkan oleh orang biasa. Dev menatap ketiga orang yang terkejut itu dengan dingin. Ketenangan. Setelah suara itu, kekuatan yang sangat mendominasi tiba-tiba keluar dari tubuh Dev. Dengan Dev sebagai pusatnya, kekuatan ini mulai menyapu. Tiga orang di depan Dev digulingkan oleh kekuatan besar ini sebelum mereka bisa bereaksi. Bergemuruh. Di bawah kekuatan menakutkan Dev, seluruh villa juga mulai runtuh. Kesadaran Dev menyebar, dan dia menemukan kamar Rosalind dalam sekejap, dan sosoknya menghilang dalam sekejap. Segera, Dev muncul di depan Rosalind. Melihat Dev di depannya, Rosalind dipeluk oleh Dev sebelum dia bisa bereaksi. Dan batu bata dan ubin seluruh villa mulai berjatuhan. Dev menjaga Rosalind dengan erat, membiarkan batu bata dan batu itu mengenai dirinya. Namun, batu bata ini tidak dapat membahayakan Dev sama sekali. Setelah asap hilang, Dev memeluk Rosalind dan berdiri dengan bangga di antara puing-puing. Rosalind mengaitkan leher Dev dengan erat, dan menatap Dev tanpa berkedip. Terlihat bahwa Rosalind sangat bersemangat, sangat bersemangat. Dev, apakah kamu benar-benar tidak mati? Rosalind menggigit bibir merahnya dengan erat, air mata mengalir di wajahnya. Aku baik-baik saja, bagaimana aku bisa mati? Banyak orang menginginkan hidupku, tapi sayangnya mereka tidak bisa membunuhku. Dev tersenyum sedikit ke arah Rosalind. Pada saat ini, Terence, yang terbalik, bangkit dengan susah payah dan menyeka darah dari sudut mulutnya. Melihat Rosalind dalam pelukan Dev, mata Terence sangat merah. Franz, Yoshi, kita harus membunuh orang ini hari ini, dia mendukung Rosalind itu, dan dia tidak bisa menanganinya sama sekali. Terence berkata kepada mereka berdua. Keduanya mengangguk, lalu mulai mengumpulkan kekuatan, siap bertarung. Dev, cepat turunkan aku dan tinggalkan aku sendiri. Rosalind melihat bahwa dia telah menjadi beban Dev, dan buru-buru meminta Dev untuk melepaskan dirinya. Tetapi Dev tidak melepaskannya, tetapi tersenyum ringan,
Ketiga sampah ini, bahkan jika saya tidak melakukannya, apa yang dapat mereka lakukan terhadap saya? Melihat apa yang dikatakan Dev begitu santai, mata Rosalind berkedip dengan cahaya lembut. Lakukan terhadap saya. Pada saat ini, Dev telah tumbuh jauh lebih tinggi di hati Rosalind. Melihat bahwa Dev sangat memandang rendah mereka, kemarahan ketiganya menjadi semakin kuat. Saya melihat Franz mencakar puing-puing dengan kedua tangan, dan kemudian dia menekuk tangannya dan menjabatnya. Segera, puing-puing mulai memercik, dan kemudian mengembun menjadi tombak sepanjang beberapa meter di tangan Franz. Kemudian satu demi satu, tombak panjang dipadatkan dan digantung di udara, seperti panah tajam pada tali, siap ditembakkan kapan saja. Trance juga dengan cepat membentuk segel, dan energi yang menakutkan meledak, diikuti oleh bola api seukuran bola, dengan sinar cahaya redup muncul di udara. Yoshi juga tidak punya waktu luang, amarahnya meresap ke dalam dantiannya, dan dia memindahkan trik sulap. Saya melihat bayangan tinju yang tak terhitung jumlahnya muncul, dan setiap bayangan tinju sangat tajam. Melihat ketiga orang itu bersiap-siap, Dev mengangkat mulutnya, ternyata keluarga ini pandai sihir, jadi aku akan bermain sihir denganmu. Setelah Dev selesai berbicara, penghalang transparan menyelimuti dirinya dan Rosalind. Karena dia memegang Rosalind di tangannya, jika Dev hanya bisa mengandalkan tubuh emasnya yang tidak bisa dihancurkan, meskipun dia bisa melindungi dirinya sendiri, dia tidak akan bisa melindungi Rosalind. Oleh karena itu, dengan metode sihir, penghalang transparan muncul dari udara tipis, melindungi dua orang di dalamnya. Membunuh. Pan Rosalind. Trance berteriak dengan marah. Menatap Dev tanpa berkedip. Segera setelah itu, orang itu melancarkan serangan pada saat yang sama. Tombak yang tak terhitung jumlahnya menusuk Dev, dan satu persatu bola api juga meluncur ke arah Dev. Dan bayang-bayang tinju mengikuti dari dekat, dan mereka berencana untuk mematahkan pertahanan Dev di depannya, dan meninju tubuh Dev dengan pukulan. Bersambung ke episode 136. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.